A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi subhanahu hamidahu nafsahu an nafsihi wa abdihi bilisani jam'ihi wa ahadiyati wuddihi idhuwal hamdul asna wal a'am wal adhar wal asmal. Sallallahu alal mustafaina min ibadihi khususan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rabbi an'amta fatammama wa adharta fa'amma. Teman-temanku mahasiswi Darul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini kita bersama-sama mencoba menjauhkan setan dari diri kita. Karena setan itu menempel terus. Lebih dekat. Anda bayangkan, Nabi pernah mengatakan, Inna syaitona la yajri min ibni Adam majrodam. Setan itu mengalir di darah kita, di aliran darah kita. Darah itu kan bagian inti, bagian yang penting di dalam tubuh kita. Dia yang menjaga kehidupan kita. Dia mengalirkan, darah mengalir di jantung kita, di tangan kita, di kepala kita, kaki kita dan sebagainya. Nah, di pusatnya itu ternyata setan ada, dia ikut mengalir dengan aliran darah itu. Karena itu kita harus menyempitkan artinya tidak memberi peluang bagi setan. Fadoyikuha majariyahu biljo. Sempitkanlah, tekanlah jalan-jalannya, alirannya, di mana setan bisa mengalir, menguasai seluruh anggota tubuh kita dengan lapar. Ketika lapar, kita betul-betul tidak memberikan peluang kepada setan. Jadi tidak ada keinginan. Ketika lapar itu maka seluruh keinginan-keinginan duniawi, seluruh hasrat-hasrat liar untuk menikmati kesenangan, obsesi terhadap kesenangan, gemar kepada kelezatan, kenikmatan-kenikmatan apapun ya, duniawi, mata, telinga, sensasi, kesenangan hiburan, itu menjadi mandul. Hilanglah keinginan seperti itu, hilanglah syahwat. Nah, syahwat itu adalah rumputnya setan. Syahwat itu, jadi ketika seseorang sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan kenikmatan, asyik dengan hobinya yang menyenangkan syahwatnya, itu adalah ransum setan. Setan datang, setan menghampiri. Setan mengelilingi kita. Jadi kalau kita tidak berpuasa, maka itu kita dikelilingi setan. Karena itu mengapa kita tidak cerdas-cerdas, kita tidak tercerahkan. Karena Nabi pernah mengatakan, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadoru ila malakutis sama. Kalaulah setan itu tidak mengelilingi kalbu anak Adam, kalaulah setan itu tidak sering, tidak suka, tidak selalu menghampiri, mendekati hati manusia, maka manusia bisa melihat malakut as-sama. Karena itu bergembiralah walaupun kita lapar, dan berharap kita akan berpuasa terus di bulan-bulan lain. Karena puasa ini
membuat seseorang bisa menyingkapkan ya alam-alam lain, ya, alam imajinal, ya, alam intelek, ya. Dan dia sendiri menjadi cerdas. Para filsuf, para mufasir harus rajin berpuasa, harus sering berpuasa. Nah, puasa itu mencerdaskan. Kemudian di bulan puasa ada hadis yang mengatakan kita akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ada kegembiraan ketika berbuka, ya, sababul farhah indal iftar. Kita menyadari kan, kita mengalami ketika mau berbuka ini, menunggu iftar itu bergembira, berbahagia. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan kedua adalah liqa Arab, bertemu dengan Tuhan. Dan ini kegembiraan yang tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan menunggu iftar, ya. Kemudian hadis dari waliullah, ya, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, "Ida sumta, kalau engkau berpuasa, fal yasum sam'uka wa basaruka wa syi'ruka wa jilduka." Kalau kamu berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, kamu juga harus mempuasakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan organ-organ yang lain. Karena kita bukan anak kecil lagi, ya, yang hanya bisa menahan sekedar makan dan minum. Kita sudah dewasa. Kita sudah mengerti, sudah memiliki ilmu. Karena itu harus berlatih agar puasa kita, puasa mata, puasa telinga. Dan waqala, beliau juga mengatakan, la yakun saumuka kayaumi fitrika. Janganlah puasamu itu seperti iftarmu, seperti ketika kamu berbuka. Jadi di hari puasa itu makanan kita malah semakin banyak makan, banyak minum, banyak membelanjakan uang untuk membeli makanan-makanan yang enak. Karena puasa bukan itu tujuannya. Puasa kan lapar, sehingga nafsu makan menjadi besar. Puasa untuk melatih Anda, melatih kita semua, untuk juga menahan keinginan. Ini yang paling penting. Dan bukan hanya itu, tinggalkan pertengkaran, tinggalkan perdebatan, dan jangan suka mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti pembantu, membuli orang lain. Rasulullah mendengar ada seorang perempuan yang selalu mencela, menghina pelayannya, padahal dia sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah memanggilnya, mengundangnya untuk makan, menyuruhnya untuk makan. Perempuan itu mengatakan, saya sedang berpuasa. Kata Rasulullah, kaifa takunina sa'imatan wa qad sababta jariyatak. Inna sauma laisa minat ta'am wa syarab faqat. Bagaimana engkau berpuasa padahal engkau sudah memaki pembantumu? Karena saum itu bukan dari makanan dan minuman saja. Saum itu, puasa itu bukan hanya menahan, tidak makan dan tidak minum saja, tapi menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan hasrat, menahan hobi-hobi kesenangan, menahan gaya hidup yang hedonis, dan sejenisnya. Nasihat Nabi juga mengatakan, innamas saumu junnatun minan nar. Puasa itu akan menjadi perisai dari api neraka. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wala yajhal wa in imru'un qatiluhu aw saimah falyakul inni shaim.
Puasa itu bisa menjadi perisai, pelindung dari api neraka. Jika kalian berpuasa, jangan mengatakan kata-kata yang jelek, jangan menghina. Kalau ada yang mencacimu, kalau ada yang membulimu, katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, maniktaba musliman batola saumuhu wa naqada wudu'ah wa in mata wa huwa kadzalika mata wa huwa mustahilun lima haramallah. Siapa yang menggibah orang muslim maka batalah saumnya dan batal juga wudunya. Dan jika mati maka dia seperti itu. Mati telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sahabat-sahabat yang mulia, dalam kitab Misbahus Syariat dari Waliullah, ya, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, beliau juga mengutip sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai, pelindung, yaitu melindungi dari kerusakan-kerusakan, bencana-bencana dunia, dan bisa menghijab, melindungi dari azab akhirat. Faida sumta, kalau kalian berpuasa, maka hendaklah niatkanlah puasamu itu untuk menahan jiwamu dari syahwat. Harus bisa mengendalikan diri, mengontrol diri. Jangan mudah menyukai. Kemudian waqatul himmah an khutuwati syaitan. Memutuskan himmah, memutuskan antusiasme, memutuskan keinginanmu, semangatmu untuk mengikuti langkah-langkah setan. Fa'anzil nafsaka manzilatal mardo. Turunkanlah dirimu, tempatkanlah dirimu, anggaplah dirimu seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu la yastahi ta'aman wa syaraban. Tidak berminat, tidak memiliki selera terhadap makan dan minum. Dia yang diharapkan adalah kesembuhan. Dia kuat, dia tidak makan, tidak minum karena memang tidak berselera. Pahit, makanan yang enak tuh pahit. Minuman yang menyegarkan tuh pahit, asam, pedas, tidak enak, mual. Nah, harus seperti itu. Mutawaqi'an fi kulli lahdah sifa'aka min maradid dzunub. Sambil berharap cemas bahwa kita akan sembuh dari penyakit dosa. Sebagaimana orang sakit ingin sembuh, maka dia rela makan obat yang pahit, rela dia berpuasa, rela dia diberi suntikan yang menyakitkan. Karena dia ingin sembuh. Sembuh itu sehat itu lebih nikmat daripada sakit. Maka sakit kita itu yaitu sakit dosa. Itu menyakitkan. Berbuat dosa itu menyakitkan, menderita. Tapi karena kita belum memiliki ilmu tentang itu, kita merasa tidak sakit. Bahkan mungkin merasa gembira. Wa tahhir batinika, bersihkanlah batinmu min kulli kadarin, dari segala kotoran. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Wa dolmatin, dan kegelapan. Yaqta'uka an ma'nal ikhlas liwajhillah. Karena kekotoran, kelalaian, kegelapan itu akan memutuskanmu dari keikhlasan. Puasa itu akan mematikan syahwat. Di dalam puasa itu Sifaul qalb, ada penawar kalbu, ada obat untuk hati, penyejuk hati. Wa toharoh al jawari, juga membersihkan anggota-anggota badan yang lain. Wa hablul iltija ilallah, tali yang akan membuat kamu selalu bersambung dengan Tuhan, selalu ingin kembali kepada Allah. Wa takhfifil hisab, akan meringankan hisab. Wa tad'if al hasanat, dan akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan.
Di dalam puasa ada manfaat-manfaat yang tak terhitung, banyak sekali. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi ini sudah masuk ke 10 kedua, nanti 10 ketiga. Itu disunahkan untuk bekerja keras, harus selalu bersungguh, semakin bersungguh-sungguh. Banyak sholat, kurangi tidur, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak belajar. Belajar adalah amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Sholat qada, sholat sunnah, sholat tarawih, munfarid atau berjamaah. Baca doa yang sering mungkin, sepanjang mungkin. Menangis, istighfar, doakan ibu kalian, doakan bapak kalian. Kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, kirimkan Al-Fatihah untuk para ulama, kirimkan Al-Fatihah untuk para penulis kitab dan buku, untuk saudara-saudara, untuk kaum muslimin yang masih hidup atau yang sudah meninggal, untuk teman-teman Anda, untuk guru-guru Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.